Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai perbincangan ini, saya ingin menyampaikan atau menginformasikan tentang program yang sementara kita akan laksanakan. Ini adalah program seri 2 dari RASIPD, singkatan dari Kolaborasi dalam Penerapan Kurikulum Merdeka, yang dihelat oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. RASIPD ini adalah sebuah program nasional, artinya sebuah webinar yang dipublish, dan untuk mengisi atau mengikuti program ini pesertanya berasal dari seluruh Indonesia. Karena link dari program RASIPD ini diakses dengan menggunakan link dari kemdikbud.go.id, sehingga ini bukan produk lokal, ini ada produk nasional, dan nanti perbincangan kita ini juga akan didengarkan oleh teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia yang ikut atau masuk sebagai peserta di RASIPD seri 2. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan, atau saya akan perkenalkan dulu para narasumber kita di sore hari ini. Yang ada di sebelah kiri, ini sahabat kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Gorontalo, Pak Dr. Husin Ali MPD. Selamat sore Pak Husin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelahnya adalah seorang guru dan juga kepala sekolah sekarang di Sekolah Penggerak, Ibu Jumerti. Dan di sebelah Ibu Jumerti juga Kepala Sekolah Penggerak, Ibu Atika Tili. Baik, kita langsung saja, karena yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan kegiatan yang saat ini sementara kami laksanakan. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan Semenwerken atau kerjasama antara BGP dan BPMP tentang pemandirian KP. Nah, di Kota Gorontalo ini terdapat 18 sekolah penggerak yang terdiri dari sekolah satuan TK, SD, SMP, dan SMA. Yang hadir di sini adalah SMP, dan kami dari teman-teman tentunya, bukan hanya kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, ingin ada strategi atau informasi atau praktik baik yang telah dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, baik oleh sekolah penggerak dalam hal melakukan pemandirian KP yang saat ini insya Allah sudah berada di sesi terakhir, karena ada skema pelaksanaan pemandirian KP, yakni in, on, dan in 2. Nah, hari ini kita sudah berada pada hari terakhir daripada in 2. Tentunya teman-teman ingin mendengarkan bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang pemandirian KP di sekolah penggerak di Kota Gorontalo. Kami persilakan Pak Kabid Husin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Pak moderator, Tuan Senior ini, Kepala BGP. Terima kasih. Menarik sekali di hari ini kita berkesempatan untuk bicara tentang pemandirian KP, dan selama 2 hari saya mengikuti acara ini. Kebetulan kita dapat di ending ini. Ya, di hari terakhir. Dari hari pertama Pak Kabid sudah terlibat. Hari kita terlibat penuh dan dibuka oleh Pak Kadis. Kita melihat dari dekat apa yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman di lapangan, baik KP maupun non KP. Jadi kita sudah lihat dari dekat dan kita melakukan observasi di sana karena kita diundang sebagai observer. Nah, terkait apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, banyak hal yang sudah kita tempuh setelah kita melihat gerakan luar biasa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Balai Guru Penggerak, melalui BPMP. Maka motivasi yang diberikan oleh kepala daerah kepada kita itu dalam bentuk kebijakan untuk membuat teman-teman kepala sekolah, guru ini melakukan eksplorasi yang luar biasa. Dan yang kita lakukan adalah intervensi sesuai kewenangan kita. Intervensi pertama adalah menyambut baik program ini dengan tentunya mendukung kebijakan penganggaran. Kebijakan penganggaran itu sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kebijakan yang kedua, memberikan ruang yang terbuka, beraktivitas, berkreativitas, dan berinovasi kepada sekolah dengan wadah yang membuat sekolah itu nyaman. Nah, rasa nyaman itu yang sengaja kita hadirkan agar sekolah bisa enak membuat
eksplorasi sebaik mungkin. Buktinya apa? Sekarang kita bisa lihat kemarin beberapa SD, SMP, TK kita lihat dengan presentasinya, dan itu kita sudah coba bikin observasi dan boleh kita ukur, semuanya boleh kita ukur. Imbasnya sekolah yang lain bisa merasakan itu, dan tentu saja harapan besar kita generasi masa depan Indonesia makin lebih baik. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang mampu mengeksplor KP non-KP-nya dengan sangat baik. Baik, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Gorontalo yang tadi juga saya sampaikan, selain tadi ada dukungan lebih konkret, dukungan kalau saya tidak salah diawali dengan ada semacam surat edaran begitu atau SK begitu Pak Kabid, dan selanjutnya ada beberapa dukungan dalam bentuk penganggaran ya begitu Pak. Bisa dijelaskan lebih jauh apa saja itu Pak? Jadi soal administrasi kita jadi penuh ya, jadi ada SK ya, kita mulai dari SK dulu, baik dari wali kota, kemudian kepala dinas, kemudian dukungan penganggaran. Nah, dukungan penganggaran ini menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita diminta untuk memberi keberpihakan terhadap perbaikan pendidikan kita dengan melakukan intervensi terhadap pendidik, tenaga pendidik, dan juga terhadap pengembangan kurikulum. Nah, intervensi itu sekarang oleh Pak Kadis diwujudkan betul-betul dengan intervensi dari lembaga dulu. Lembaga ini diintervensi, kemudian juga nanti juga guru-guru penggeraknya juga kita intervensi. Baik. Jadi itu berupa dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada sekolah-sekolah penggerak untuk melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lainnya sesuai dengan jumlah sekolah yang tertera di SK itu seperti itu Pak ya. Seperti itu. Baik, salah satu sekolah itu mungkin adalah sekolah yang yang pemimpinnya ada di sini, Ibu Jumerti dan Ibu Ati. Kalau di sekolah Ibu Jumerti kira-kira boleh dijelaskan sebenarnya sebelumnya kira-kira perkenalkanlah dulu gitu Ibu Jumerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumerti Abdul Majid, Kepala SMP Negeri 10 Gorontalo yang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 1 di Kota Gorontalo. Alhamdulillah di SMP Negeri 10 Gorontalo untuk menggerakkan KP itu yang pertama kami laksanakan itu adalah kita sama-sama belajar dengan guru-guru yang non KP. Jadi kita belajar dulu sesama guru yang bukan KP untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah. Setelah semua kurikulum merdeka mungkin bisa diimplementasikan pada semua guru yang ada di SMP 10, kami mengimbaskan di sekolah yang di luar sekolah. Jadi untuk sekolah imbas ini memang kami sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, dan kebetulan kami di SMP Negeri 10 itu ada 4 sekolah yang harus kami imbaskan tentang implementasi kurikulum merdeka. Itu SMP 14, SMP Muhammadiyah 2, SMP 4 dengan SMP Muhammad Salamat. Jadi ada 4 sekolah ini. Yang pertama program kami itu kami melibatkan guru-guru KP untuk membantu saya dalam mengimbas sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk. Ada berapa banyak guru KP di? Guru KP ada 10 orang. 10 orang ya. Sebelum mengimbaskan, apa yang dilakukan kepada guru-guru KP itu? Apakah mereka memang sudah bisa langsung mengimbaskan atau bagaimana yang dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah terhadap guru-guru KP? Untuk mengimbaskan itu sebelumnya kami ada membuat suatu workshop di sekolah. Ada workshopnya dulu ya? Workshop di sekolah untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang non KP. Jadi dari guru KP kepada guru non KP. Baik. Jadi kami menyiapkan dulu guru-guru ini sebelum mereka turun ke lapangan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Itu dalam bentuk apa Bu penyiapannya? Penyiapannya itu workshop, kemudian pendampingan dengan guru-guru yang non KP, sehingga mereka bisa mengimplementasi tentang kurikulum merdeka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kita kuatkan di dalam sekolah dulu, baru kita melakukan pengimbasan keluar sekolah. Perlu berapa lama Ibu melakukan workshop pendampingan kepada teman-teman KP dan non KP? Iya, kemarin itu kami pada awal tahun itu 8 hari. 8 hari ya? Iya, 8 hari untuk melaksanakan workshop. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya juga baik setelah kami evaluasi. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan pengimbasan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Karena kami ada beberapa program yang kami lakukan di
sekolah imbas tersebut. Oh ya, tentunya hal yang sama juga dilakukan di sekolahnya Ibu Ati. Bagaimana di sekolah Ibu Ati? Ya, alhamdulillah di sekolah saya dalam program kemandirian KP itu kami menggiatkan dalam kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 12 Gorontalo. Jadi alhamdulillah memang di sekolah berdasarkan aset vesting. Jadi guru-guru KP ini memang sudah dari sejak tahun kemarin karena mereka adalah guru-guru yang pertama mendapatkan penguatan dari kurikulum mereka ini, dan mereka lah yang menjadi fasilitator untuk guru-guru non-KP di setiap kegiatan komunitas belajar. Jadi hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu, strateginya melakukan penguatan internal dulu kepada yang non-KP, setelah itu mengimbaskan kepada sekolah yang non-PSP. Dalam pelaksanaannya mungkin waktunya hampir sama, tetapi apakah dalam melakukan pelaksanaan pengimbasan ini ada hal-hal yang menurut Ibu berupa kendala seperti apa kira-kira? Ya, pada saat melaksanakan kegiatan pengimbasan memang yang sering terjadi adalah waktu. Manajemen waktu begitu, mengatur waktu ya. Dan, sehingga itu sebelum melakukan kegiatan pengimbasan ini kita berkoordinasi dulu dengan sekolah imbas kita. Kita membuat kesepakatan supaya pada saat melaksanakan kegiatan pengimbasan ini memang waktunya tepat, dan juga sebelumnya kita melakukan analisis kebutuhan karena setiap sekolah kan berbeda-beda, mungkin dari satu sekolah lain membutuhkan misalnya penguatan di perangkat ajar atau pembelajaran berdiferensiasi atau proyek profil pelajar Pancasila seperti itu. Selanjutnya dalam kegiatan ini kami menggunakan strategi damkar. Oh ya, ada strategi damkar ya. Jadi kita dampingi dulu, kita melakukan pendampingan. Selanjutnya kita melakukan M-nya itu modelkan. Jadi ada guru-guru KP kami memodelkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan mengundang mereka untuk melihat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah berapa lama ini dilaksanakan? Untuk kegiatan ini sudah dari bulan Juli. Iya, dari bulan Juli dan sampai sekarang kita sudah masuk tahap aksi. Dari bulan Juli, Agustus, September berarti sudah 3 bulan ya? Iya. Kepada beberapa sekolah? Ada 3 sekolah. 3 sekolah dengan fokus yang berbeda. Ibu, apakah sudah melakukan evaluasi atau katakanlah dari hasil yang dilaksanakan di 3 sekolah, apakah sudah terlihat perubahan begitu? Iya, alhamdulillah. Jadi kita sudah masuk pada tahap aksi. Aksi pertama adalah ada presentasi perangkat ajar dari sekolah-sekolah yang non penggerak, dan alhamdulillah luar biasa. Kami juga memanfaatkan PMM sebagai tempat mereka berlatih secara mandiri, dan kami sebagai fasilitator untuk bagaimana menjadikan PMM juga sebagai teman mereka untuk belajar. Dan kemarin di awal ada presentasi perangkat ajar dari sekolah-sekolah imbas kami. Selanjutnya juga karena ini masih dalam proses, baru beberapa sekolah yang kami melihat bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Belum semua masih on proses. Oh, jadi masih on proses, dan nanti mungkin 1, 2, atau 3 bulan ke depan baru bisa kelihatan hasilnya. Dan kalau di sekolahnya Ibu dampingan atau sekolah imbasnya Ibu Jumerti bagaimana? Ya, untuk sekolah imbas yang pertama itu kami melaksanakan IHT di setiap sekolah. Iya, IHT. Jadi setelah IHT kemudian kami dampingi, kami melihat dan kami mereka memasukkan misalnya apa-apa yang mereka butuhkan, materi-materi apa yang mereka butuhkan, dan itu yang kami akan berikan pada saat pendampingan. Setelah pendampingan 1, jadi ada IHT, pendampingan 1, pendampingan 2, kemudian mereka bisa langsung ke SMP 10. Jadi kami ada program lesson study, jadi mereka datang ke SMP 10 mata pelajaran setiap sekolah, tapi tidak bersamaan. Jadi sesuaikan dengan jadwal yang kami sudah sepakati. Kemudian mereka ini sebagai observer pada saat guru yang non-KP mengajar di SMP Negeri 10 Gorontalo. Oh, jadi apa yang dilakukan di sekolah imbas selama sekian bulan itu udah sesuai dengan kebutuhan yang ada sekolah-sekolah itu, diawali dengan in-house training, setelah itu diobservasi, dalam perjalanan diobservasi. Hasil dari observasi itu apakah sudah kelihatan sekarang?
untuk observasi ke sekolah imbas itu belum. Sekarang mereka hanya melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di SMP 10. Sehingga mereka bisa melihat secara langsung implementasinya seperti apa. Karena memang kalau cuma teori itu mungkin mereka tidak terlalu paham, tapi mereka langsung melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan insya Allah mereka akan terapkan di sekolah, dan pada minggu berikutnya mungkin kami akan langsung turun ke sekolah imbas untuk melihat apakah pembelajaran yang mereka sudah lihat di SMP 10 ini sudah berhasil mereka lakukan di sekolah imbas. Jadi berarti Ibu menyusun semacam timeline begitu ya? Iya. Jadi ada penjadwalan, terus nanti akan ada pelaksanaan, terus nanti akan ada observasi begitu. Setelah itu nanti ada evaluasi dan rekomendasi begitu ya. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi ini juga mungkin terjadi di sekolah-sekolah yang lain, sekolah yang ada di SKK itu, Pak? Betul. Ya, memang terjadi di sekolah yang lain karena mereka ini kan hampir setiap saat kami pantau ada kolaborasi yang dilakukan. Nah, belum lagi ditambah kekuatan BGP yang hampir tidak pernah putus. Kalau yang kita pantau kegiatan-kegiatan ini menambah gizi dari teman-teman semua, sehingga semua yang kita di dinas kan memberi ruang dalam bentuk manajemen. Nah, manajemen itu yang kita kolaborasikan ke BKP. Nah, makanya sekarang itu terasa sekali bahwa kegiatan ini sebuah kegiatan yang terukur, terstruktur, masif lagi. Nah, tinggal kita akan menilai dia ketika pada saat penerimaan peserta didik baru, bagaimana dia memberikan implikasi kepada masyarakat sekitar. Nah, sehingga kami itu kan selalu menyampaikan bahwa semua sekolah di kota kualitasnya bagus. Nah, ini sangat mendukung bahwa program semua sekolah di kota itu tidak usah dipilih karena sekolah semua terbaik. Ini akan bersambut, kayak gayung bersambut dengan program ini. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak akan memilih-milih sekolah, karena di sekolah di sana sudah ada proses yang terjalin dengan sangat rapi, terukur, dan kualifikasinya boleh kita banggakan. Terima kasih, Pak. Kita mungkin akan sampai pada akhir sesi ini. Di akhir sesi ini kami dari Balai Guru Penggerak ingin mendapatkan saran mungkin atau masukan, karena nanti kegiatan atau program yang kita sementara laksanakan sekarang ini, sekolah penggerak yang sekarang kita bicarakan, memang membutuhkan sebuah ikhtiar, di mana ikhtiar ini memang didukung oleh Dinas Pendidikan, sekolah, kepala sekolah tentunya, guru yang ada di sana, dan juga kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo serta teman-teman kami dari UPT lainnya, termasuk dari BPMP. Nah, untuk pemandirian KP ini, satu saat nanti ketika ini kan kalau sekolah penggerak angkatan 1 ini Pak Kabid kan 3 tahun sudah mau hampir berakhir. Masih ada lagi angkatan 2 dan angkatan 3. Sekolah penggerak angkatan 1 ini kan menjadi model atau contoh yang nanti akan bagaimana model ini nanti akan ada kesinambungan pelaksanaan program ini di sekolah-sekolah yang lain, tanpa ini sudah agak mengerucut kepada soal tanpa nanti ada pendampingan dari BGP, tanpa ada pendanaan begitu. Pendapat Pak Kabid dan juga Ibu Kep berdua tentang hal itu bagaimana? Mungkin dari Ibu Kep dulu ya. Bagaimana Ibu Kep? Ya, terima kasih. Sarannya, walaupun kami mungkin sudah tahun ketiga, tetapi mohon selalu diberikan bimbingan kepada kami dan difasilitasi, dan kami juga berjanji insya Allah tetap bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi pendidikan, terutama dalam Merdeka Belajar, pembelajaran paradigma baru yang berdiferensiasi dan berprofil pelajar Pancasila, dan kami yakin Dinas Pendidikan senantiasa selalu memfasilitasi kami juga, dan kami siap untuk mensukseskan kegiatan. Baik. Jadi nanti kan kita akan tetap melaksanakan konsep yang ada dalam program sekolah penggerak. Namun kan saat ini teman-teman yang di angkatan 1, 2, dan 3 itu kan mendapatkan bantuan penganggaran, bantuan pendampingan dari fasilitator.
Nah, one day atau suatu hari nanti hal itu akan tidak ada. Nah, dengan adanya kegiatan ini, pemandirian KP, Ibu Kep berdua bisa yakin untuk dapat melakukan ini, mengimbaskan dan kepada pelaksanaan program ini bisa berjalan tanpa ada dua hal itu tadi? Siap, insya Allah. Oh, luar biasa sekali. Kalau Ibu Jumerti gimana? Kalau saya mungkin tahun depan ini mungkin kita sudah tidak tahu pas untuk sekolah penggerak. Mungkin pemandirian KP di SMP di sekolah di Kota Gorontalo, karena angkatan saat ini rata-rata di Kota Gorontalo. Jadi kami sangat mengharapkan meskipun mungkin tidak ada kerjasama dari BGP dengan kami sekolah penggerak yang ada di kota, mungkin bisa dipantau. Ya, artinya setelah program ini selesai kita dampingi baik dari fasilitatornya maupun anggarannya, Ibu Kep masih tetap berharap ada pemantauan begitu? Ya. Oh ya, kalau pemantauan tetap harus selalu ada. Panggil seperti ini juga boleh. Oh ya, pasti pemantauan selalu ada. Dan kalau dari Pak Kabid bagaimana? Nah, ini sebagai yang menjadi kesinambungan dari program ini mungkin. Baik. Silakan Pak Kabid. Terima kasih. Kalau soal pemandirian itu saya kira hal yang wajar dan memang kita harusnya arahnya ke sana. Ya. Gitu. Stimulan yang diberikan oleh BGP, oleh pemerintah daerah itu bentuknya stimulasi. Tetapi bukan berarti pemerintah daerah itu menutup mata. Gitu. Ketika ini beralih dari BGP, pemandiriannya sudah jalan, nah kita intervensinya mungkin bentuknya dalam segi yang lain. Kenapa? Karena pendidikan ini kita tidak bisa biarkan sendiri. Dia harus kita gempur bareng-bareng. Maka yang kita namakan dengan mitra pembangunan, tentu kita akan motivasi lagi. Kita motivasi terus, sehingga sekolah juga kita dorong untuk melakukan manajemen yang lebih baik. Bagaimana sistem belanjanya, pengelolaan keuangan, dan seterusnya. Memelihara hubungan yang baik dengan mereka yang masuk di mitra-mitra pembangunan, termasuk mungkin tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Dengan demikian maka perbaikan pendidikan kita makin lebih baik. Ketika dia mau dibilang mandiri, mandiri itu bukan berarti tidak ada intervensi apa-apa. Mandiri yang dimaksud adalah tidak mengingat-ingat sesuatu yang sebelumnya ada gitu. Tapi ketika saya kira prestasi bagus, maka semua orang tentu ada rasa pedulinya bahwa pendidikan itu mau tidak mau itu adalah investasi terbesar. Dan kewajiban kita untuk terus melakukan pemantauan. Nah, kami juga berharap Kementerian Pendidikan walaupun ini sudah mandiri, ini tetap menjadi pusat perhatian. Apalagi di kota. Di kota ini sejak angkatan 1 yang kita tahu persis masih minus, bukan nol ya, minus betul. Tidak tahu mau arahnya kemana, sampai ini berjalan dan seterusnya. Sampai BGP terbentuk, kemudian melakukan intervensi yang sangat luar biasa. Sampai berdarah-darah itu. Saya kira itu perjuangan kita semua. Nah, pemandirian ini sesuatu yang tidak boleh kita nafikan. Tetapi bukan berarti kita lepas begitu saja. Bahwa sekolah adalah bagian kita dan sekolah di sana ada anak-anak kita. Yang menantang ke depan itu adalah bagaimana sekolah bisa menarik orang datang. Yang kita hayalkan ke depan itu zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan itu jalan. Anak dan orang tuanya akan berdebat. Ketika orang tuanya bilang kamu sekolah di pusat kota, anaknya akan bilang tidak. Saya mau sekolah di sekolah ini, sekolah penggerak. Kenapa mau sekolah penggerak? Bagus kurikulumnya, pembelajarannya menarik, guru-gurunya luar biasa. Itu yang kita harapkan. Apapun treatment yang kita lakukan, kalau anak didik tidak tertarik masuk ke sekolah itu, kita akan berdebat lagi. Gitu. Oleh karena kalau kita lihat dalam 3 tahun ini berlangsung, ada pergeseran nilai. Saya melihat di sekolah-sekolah imbas, kemudian sekolah-sekolah levelnya, jenjangnya di bawah, ketertarikan itu mulai nampak. Sehingga mereka-mereka yang berprestasi sekarang kemana mau masuk, saya mau pilih sekolah penggerak. Nah, ke depan presentasinya mau kita tambah. Ya. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Jadi ikhtiar yang kita lakukan di dalam implementasi kurikulum mereka melalui program sekolah penggerak, dan sekarang ini sementara kita siapkan untuk mereka menjadi percaya diri, mandiri untuk bisa mengimbaskan internal, eksternal, terlihat sudah menapak capaian-capaian yang lumayan begitu ya Pak Kabid. Nah, ternyata kita belum berakhir sesi kita. Sesi kita masih ada dibuka untuk teman-teman yang ingin yang menjadi pendengar atau yang melihat atau yang mengikuti program kita Rasi PD seri 2 ini untuk dibuka. Sekiranya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau
informasi tambahan gitu di room chat. Dipersilakan. Baik, demikian pertemuan kita pada siang sore hari ini. Kami Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kabid Pendidikan Kebudayaan Kota Gorontalo, Ibu Zumerti, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, dan Ibu Atika Tiri, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang saat ini sudah siap menjadi sekolah penggerak yang mandiri, dan KP-nya, komite pembelajarannya sudah kuat dan hebat, sudah melakukan pembentukan komunitas belajar internal, komunitas belajar eksternal, dan sekarang sudah menjadi bahkan ibu-ibu KEP ini sudah menjadi ini Pak Kabid, narasumber yang lintas kabupaten kota, nanti insya Allah juga bisa lintas provinsi. Terima kasih. Masuk 8 besar. Oh, luar biasa ya. Dan Ibu Ati nanti juga ini berdua kalau tidak salah sudah akan mengambil S3. Insya Allah. Ya, luar biasa. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Rasi PD seri 2 webinar Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.